Ini sangat penting sekali. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya di dalam Al-Quran. Bahkan mengulang-ulang penjelasan tersebut sampai 7 kali. Allah di dalam Al-Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah zat yang maha pengasih itu berada di atas 'arsy-Nya. Baik. Ini satu ayat di surat Thaha ayat 5. Di 6 ayat yang lain Allah mengatakan kata-kata yang hampir sama. Maknanya sama persis. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah berada di atas 'arsy-Nya. Ini di 6 ayat di dalam Al-Quran. Silahkan dicatat di surat Al-A'raf ayat 54. Di surat Yunus ayat ketiga. Di surat Ar-Ra'd ayat kedua. Di surat Al-Furqan ayat 59. Di surat As-Sajdah ayat 4. Di surat Al-Hadid ayat 4. Kata-katanya sama. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah berada di atas 'arsy-Nya. 7 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini. Apakah yang seperti ini tidak penting? Kalau tidak penting, kenapa Allah kabarkan kepada kita? Bahkan Allah ulang-ulang sampai 7 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Lamma faraghallah min khalqihi istawa ala arsyihi." Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai menciptakan makhluknya, maka Allah meninggi di atas arsy-Nya. Berarti Allah berada di atas arsy. Ini hadis disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan keimanan seseorang kepada kepercayaan dia tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit. Suatu ketika ada seorang budak wanita yang ingin dimerdekakan oleh salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya ini, bawa budak itu ke hadapanku. Dibawalah budak itu ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, Aina Allah? Di mana Allah? Budak tersebut mengatakan, Fis sama, yang artinya di atas langit. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada budak ini, budak wanita, Man ana? Maka budak tersebut mengatakan, Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menjawab 2 pertanyaan ini, apa kata Rasulullah SAW? A'tiqha fa innaha mu'minah. Silahkan merdekakan dia, karena sesungguhnya dia benar-benar seorang wanita yang beriman. Coba lihat, Rasulullah SAW bertanya kepada budak ini dengan pertanyaan, di mana Allah? Di mana Allah? Kalau ini pertanyaan yang tidak penting, kenapa Rasulullah SAW menanyakannya? Untuk membuktikan keimanan dia. Maka sangat tidak benar keyakinan bahwa mengetahui keberadaan Allah itu tidak penting. Sangat penting sekali. Ya. Karena itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru memperdebatkannya itu yang tidak penting. Memperdebatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah, itu yang tidak penting. Jangan perdebatkan. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, dalam 7 ayat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah katakan di dalam banyak hadisnya. Bahkan para ulama salaf ijma', mereka sepakat bahwa Allah itu berada di atas arsy. Sepakat. Lalu, kenapa kita memperdebatkannya? Kenapa kita tidak menerimanya? Dengan apa adanya? Para ulama salaf telah berijma'. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau menukil ijma' dalam masalah ini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas arsy. Para ulama sepakat. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari menukil kesepakatan dalam masalah ini.
Maka sebenarnya bukan pengetahuan tentang keberadaan Allah yang tidak penting. Yang tidak penting sebenarnya adalah memperdebatkan apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'an, dan memperdebatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya, kemudian memperdebatkan apa yang disepakati oleh para ulama salaf. Ya. Kita sebagai orang yang lemah ilmunya, lemah akal pikirannya, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, pantaskah kita memperdebatkan apa yang sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri? Kenapa kita perdebatkan kalau Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, berarti Allah lebih kecil dari arsy-Nya, berarti Allah butuh arsy-Nya? Kenapa kita mengatakan seperti itu? Bukankah kita bisa mengatakan bahwa Allah itu lebih besar daripada arsy-Nya? Bukankah kita bisa mengatakan bahwa Allah tidak butuh kepada arsy-Nya, walaupun Allah berada di atas arsy-Nya? Bukankah kata-kata ini masih masuk akal? Kenapa mereka memperdebatkan seperti itu? Dari mana mereka tahu bahwa Allah tidak berada di atas arsy ketika Allah sudah mengatakan Allah berada di atas arsy-Nya? Kemudian mereka memperdebatkan artinya istawa di situ adalah istaula. Ini dari mana kata-kata istawa bermakna istaula? Silahkan dirujuk ke kamus-kamus yang sangat otentik. Kamus-kamus yang sangat otentik di awal-awal Islam dulu, tidak ada yang mengatakan istawa itu maknanya istaula. Ya, istawa itu berada di atas, ala wartafa, meninggi. Sedangkan istaula itu artinya menguasai. Subhanallah. Kalau istawa itu artinya istaula, menguasai, harusnya ada penjelasan tentang itu dari Allah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari para sahabatnya. Tidak ada penjelasan seperti itu satupun dari Allah sendiri. Tidak juga dari Rasulullah, tidak juga dari para sahabatnya. Sama sekali. Padahal banyak sekali ayat tentang itu, banyak sekali hadis tentang itu. Tidak ada penjelasan bahwa istawa itu maknanya menguasai. Ini menunjukkan bahwa istawa itu artinya bukan istaula. Kenapa kalau maknanya istaula, Allah tidak memilih kata istaula saja dalam ayat itu? Kenapa yang dipilih kata-kata istawa? Yang maknanya dalam bahasa Arab jelas, ala wartafa, berada di atas, meninggi di atas sesuatu. Kalau misalnya istawa diartikan menguasai, ini kita menafikan makna hakiki yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita katakan istawa itu artinya berada di atas arsy, kita sama sekali tidak menafikan makna menguasai. Makanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu akidah yang sangat kokoh sekali. Dalilnya sangat kuat dan menyeluruh. Coba dalam masalah yang seperti ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya. Sekaligus mengatakan bahwa Allah itu menguasai arsy. Ya, Allah menguasai arsy-Nya dengan dalil-dalil yang lain. Dan Allah berada di atas arsy-Nya dengan dalil-dalil yang khusus menjelaskan masalah itu. Ya.